Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramin, teman-teman alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang tergabung dalam Iksas Rayon Batam, Iksas yang sebentar lagi akan lahir mungkin. Amin. Batam ini bagi saya merupakan tujuan kedua. Saya punya acara rapat PBNU, kemudian oleh Haji Lukman dimintanya pergi ke Batam. Dan kebetulan di sini ada acara haul, zikra hauliyah, peringatan tahunan. Saya kira tidak ada peringatan yang bukan tahunannya, tidak ada peringatan bulanannya. Jadi zikra hauliyah untuk para masyayikh almarhumin al-maghfur lahum, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Bagi para alumni, haul untuk almarhumin sebagai salah satu balas jasa dan balas budi terhadap beliau-beliau, ya. Betapa banyak manfaat dan jasa yang diberikan mereka kepada kita semua. Ketika mereka sudah pulang ke rahmatullah, tidak mungkin kita membalas jasa kepada mereka kecuali dengan memperbanyak doa untuk mereka. Karena kalau orang sudah meninggal tidak punya kebutuhan apa-apa kecuali kiriman doa dari orang-orang yang hidup. Oleh karena itu, kalau anak tidak sempat berbakti secara maksimal kepada orang tuanya, tetap bisa dilakukan ketika orang tua sudah meninggal, yakni dengan memperbanyak doa untuk mereka para almarhum. Dan dari satu sisi kita sambung rohani kepada beliau-beliau. Kita harapkan bahwa sirah rohani yang tidak terputus antara santri dan guru, ya. Manfaatnya sangat besar. Kalau silaturahim secara fisik sulit dilakukan, maka sekurang-kurangnya kita melakukan silaturahmi, ya. Sekurang-kurangnya Fatihah satu kali dalam sehari semalam, kalau tidak bisa setiap waktu. Insya Allah manfaatnya sangat besar, sangat besar. Haul ini adalah budayanya orang NU, ya. Yang menurut kelompok-kelompok tertentu haul ini adalah bid'ah. Sekarang pertarungan sangat sengit antara Salafi dan Asy'ari di medsos, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Kita harus banyak belajar tentang hal ini untuk melindungi anak-anak kita, generasi-generasi muda kita. Di saat-saat kemarin dunia sedang melaksanakan perayaan Maulid, gencar ya caci maki, pembid'ahan, penyesatan yang mereka lakukan kaum Wahabi itu. Yang lain adalah isi. Maulid itu bungkusnya adalah dini, isinya itu dini, bungkusnya adalah duniawi.
Perayaan Maulid itu antara isi dan bungkus. Bungkusnya adalah budaya, isinya adalah agama. Bukankah perayaan Maulid itu terdiri dari qira'atu ma yassara minal Qur'an, dimulai dengan membaca ayat-ayat Al-Quran sekedarnya, pembacaan salawat Nabi, pembacaan sirah nabawiyah, mau'idhah hasanah, ada satu kesekedarnya, ada doa bersama. Itu semua diperintahkan oleh Nabi SAW. Tentang kapan itu akan dilaksanakan atau di mana itu akan dilaksanakan, itu persoalan bungkus ya. Jadi persoalan dorob, ada dorob zaman, ada dorob makan. Dorob zaman artinya kapan akan dilaksanakan, dan dorob makan di mana itu akan dilaksanakan. Banyak persoalan-persoalan. Sekarang termasuk yang digencarkan itu Tri Tauhid ya. At-Tauhid At-Thulasi ya. Tri Tauhid. Apa namanya? Ya. At-Tauhid At-Thulasi atau Taslitu At-Tauhid ya kan. Yakni Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma wa Sifat. Kita kalangan Asy'ari tidak menafikan adanya Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah, akan tetapi kedua-duanya merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Artinya Tauhid Rububiyah itu dalam waktu yang sama adalah Tauhid Uluhiyah. Orang-orang yang meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta kecuali Allah, dalam waktu yang sama mereka meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta kecuali Allah, itu namanya Tauhid Rububiyah. Meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah adalah Tauhid Uluhiyah. Menurut mereka, orang-orang yang bertauhid secara rububiyah belum tentu bertauhid secara uluhiyah. Termasuk mereka yang suka melakukan ziarah kubur ya kan. Mereka bertauhid secara rububiyah tapi tak bertauhid secara uluhiyah, sama dengan orang-orang musyrik. Jadi sesungguhnya konsep Tauhid Sulasi ini dalam rangka untuk menyesatkan orang-orang tertentu. Ini luar biasa ini. Dampaknya luar biasa terhadap betapa banyak terjadi pertumpahan darah di negara-negara Arab gara-gara konsep Tauhid ini. Tauhid ini. Saya melihat teman-teman alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah dan umumnya pondok pesantren banyak yang tidak siap untuk menghadapi gemburan seperti ini. Al-Azhar sendiri merasa kecolongan dengan ini. Ulama-ulama Mesir banyak yang terpapar dengan Salafi Wahabi. Baru sekarang mereka sadar dan sudah pasang badan untuk itu. Ulama-ulama Mesir yang ditugaskan untuk mengajar di negara-negara Teluk yang kaya raya itu pulangnya bisa berubah mereka. Untung masih banyak yang menjadi pilar-pilar Asy'ari Maturidi itu. Saya tadi dalam halqa menyampaikan tentang manhaj akidah Asy'ariyah. Manhaj akidah Asy'ariyah dan mazhab. Asy'ari itu mazhab apa manhaj ya kan? Ya manhaj sekaligus mazhab. Manhaj itu adalah wasilah,
mazhab itu adalah natijah, ya kan? Manhajnya seperti itu, maka produknya seperti itu. Manhaj akidah Asy'ariyah itu adalah al-jam'u baina sahihil manqul wa sahihil ma'qul. Atau dengan istilah yang lebih mudah, al-jam'u baina an-naqlis sahih wal aqlis sahih. Memadukan antara kebenaran wahyu dan logika akal sehat, ya kan? Mereka mengatakan bahwa al-aqlus sahih yu'ayyidu ad-dinas sahih. Bahwa logika akal itu dapat memperkuat kebenaran wahyu. Itu manhaj daripada akidah Asy'ariyah. Mazhabnya yang mana? Kalau ingin tahu mazhab akidah Asy'ariyah, ya baca Aqidatul Awam, itu produknya itu. Aqidatul Awam, Ummul Barahin, Kharidatul Bahiyah, Jawharut Tauhid, Jawahir Kalami, itu produk daripada manhaj akidah Asy'ariyah itu. Ini sedikit menyinggung tentang itu, ya. Teman-teman alumni sebagaimana sering kita katakan waktu di pondok, bahwa pondok pesantren Salafiyah Sukorejo itu tidak mengharuskan alumni harus jadi apa, akan tetapi yang penting menjadi orang yang baik, ya, cukup menjadi orang yang baik, jadi pedagang yang baik, jadi petani yang baik, nelayan yang baik, menjadi kiai yang baik. Masa ada kiai yang tak baik? Jadi kiai yang baik, jadi ulama yang baik, ya kan? Masa ada ulama yang tak baik? Kan ada yang namanya ulama usu, berarti kan ada ulama tak baik, ya kan? Yaitu ulama usulton. Ada ulama usulton, ada sultanul ulama, ya. Sultanul ulama adalah Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, itu namanya sultanul ulama. Tetapi kalau ulama usulton adalah ulama yang kerjanya adalah melakukan justifikasi terhadap seluruh apa yang menjadi kewenangan sultan, ya kan? Mudah-mudahan kita kalau tidak bisa menjadi sultanul ulama, sekurang-kurangnya tidak menjadi ulama sultan, ya kan? Mungkin ini yang bisa disampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kalau bisa berjuang, ya. Ahmad Siddiq, ya, Ahmad Siddiq Rois Am, ya kan, tahun berapa itu? Produk Muktamar tahun 84. Setahun sebelumnya adalah Munas Alim Ulama, yang kedua-duanya dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo. Munas Alim Ulama ketika itu merupakan munas yang sangat luar biasa. Pada penutupan Munas, Kiai Ahmad Siddiq mengatakan tentang Kiai As'ad. Seandainya Kiai As'ad itu tidak punya amal soleh yang lain kecuali sukses Munas ini, itu sudah cukup untuk menjadi bekal beliau untuk hidup di akhirat. Seandainya Kiai As'ad tidak punya amal soleh yang lain kecuali sukses Munas, itu sudah cukup sebagai bekal di akhirat. Kenapa? Apa tak berlebih-lebihan ungkapan itu? Sudah barang tentu tidak. Kenapa? Sebab karena Munas pada saat itu bukan hanya bisa menyelamatkan NU yang ketika itu sedang berada di pinggir, ya, di jurang, akan tetapi juga bisa menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Amin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.